Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Niki Dwi Puspaningtyas, dalam mata kuliah Pembelajaran Matematika SMA. Baiklah, mahasiswa pendidikan matematika yang saya banggakan, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang materi vektor. Nah, tentunya kalian sudah pernah mempelajari materi vektor saat kalian berada di bangku SMA. Fokus kita pada hari ini adalah agar mahasiswa dapat menyampaikan materi vektor dengan baik saat mereka nanti menjadi guru SMA. Oke. Sebagai seorang calon guru, kalian harus bisa mengembangkan potensi siswa dan kemampuan berpikir matematis siswa. Karena seperti yang kita ketahui, matematika bukan hanya masalah menghitung rumus dan kemudian melakukan operasi aljabar sehingga menemukan hasil. Tetapi, dalam pembelajaran matematika, seorang guru harus bisa mengembangkan potensi dari siswanya, mengembangkan kemampuan berpikir, dan juga agar mereka dapat menjadi pribadi yang bisa menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, seorang guru harus memiliki kemampuan pedagogik dalam menyampaikan materi kepada siswa. Nah, apabila yang kita lihat saat ini di lapangan, banyak guru yang masih memberikan masalah rutin kepada siswa. Jadi, siswa hanya diminta untuk mengaplikasikan rumus, kemudian menghitung berdasarkan operasi aljabar. Nah, soal-soal seperti ini tidak bisa mengembangkan kemampuan berpikir siswa, karena siswa akan hanya berpikir monoton yang hanya berpaku pada rumus. Apa yang terjadi apabila seorang siswa lupa rumusnya? Nah, yang terjadi kemudian adalah siswa akan kebingungan dan tidak dapat menyelesaikan suatu masalah. Di sini, karena siswa tidak memahami konsep dan hanya bergantung kepada rumus. Oleh karena itu, kita harus bisa mengubah keadaan yang terjadi seperti ini agar siswa dapat meningkatkan kemampuan berpikirnya. Oke, sebagai solusinya adalah dapat dilakukan pemberian soal open-ended. Pemberian soal open-ended merupakan salah satu cara yang dapat digunakan guru dalam mengembangkan kemampuan berpikir siswanya. Ada pendapat dari Becker dan Shimada mengatakan bahwa masalah open-ended merupakan sebuah masalah yang memiliki beberapa atau banyak penyelesaian yang benar dan beberapa cara untuk mendapatkan jawaban yang tepat. Oleh karena itu, dengan memberikan soal open-ended kepada siswanya, siswa dapat memiliki kesempatan untuk menyelesaikan permasalahan dalam banyak cara dan mencari banyak alternatif penyelesaian. Kalian sebagai seorang calon guru tentunya sebelum memberikan soal open-ended kepada siswa harus biasa terpapar dengan soal open-ended sehingga kalian tidak asing lagi dengan soal-soal tipe open-ended. Di sini saya akan memberikan contoh soal open-ended dan bagaimana cara mengerjakannya. Oke. Kita lihat soal berikut. Diketahui titik A dengan koordinat 1,2 dan titik B dengan koordinat 6,5. Kemudian carilah 3 vektor yang sama dengan vektor AB. Dalam pengerjaan soal open-ended, yang terpenting adalah siswa mengetahui konsep dari topik bahasan yang akan dikerjakan. Nah, dalam soal ini, konsep yang harus dimiliki siswa adalah siswa mengetahui bahwa 2 vektor dikatakan sama apabila arah dan besarnya sama. Ya, jadi itu adalah konsepnya. Sehingga dari konsep ini siswa harus menganalisis permasalahan dan menyelesaikannya. Oke, karena ini adalah soal open-ended, maka akan banyak cara yang dapat dilakukan dalam menyelesaikannya. Namun saya akan memberikan satu contoh penyelesaiannya. Di sini saya memilih dengan penyelesaian secara geometris. Baiklah, pertama kita gambar dulu vektornya. Kita ketahui bahwa vektor adalah ruas garis berarah. Kita akan membuat dulu vektor AB. Jadi kita tentukan dulu lokasi titiknya. Kita gambar dalam diagram Kartesius. Pertama, titik A berlokasi di 1,2 dan titik B berlokasi di 6,5. Sehingga kita plotkan dulu titik A dan titik B, kemudian kita hubungkan dengan sebuah garis berarah atau vektor, sehingga A merupakan pangkalnya dan B adalah ujungnya, sehingga tanda panah berada di titik B. Ya, setelah terbentuk vektor AB,
maka kita akan mencari vektor-vektor lain yang sama dengan vektor AB. Ingat konsepnya tadi, dua vektor dikatakan sama apabila arah dan besarnya sama. Kita lihat vektor AB. Vektor AB berjarak 5 satuan mendatar dan secara vertikal berjarak 3. Atau panjang vektornya adalah akar dari 5 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Yaitu akar dari 25 ditambah 9. Sama dengan akar dari 34. Jadi kita akan mencari sebuah vektor dengan panjang akar 34 dan dengan arah yang sama dengan vektor AB. Nah, kalau kita lihat secara geometris, akan ada banyak sekali vektor dengan kriteria seperti itu. Kalau kita lihat, akan banyak tak hingga vektor yang akan memenuhi kriteria seperti itu. Akan tetapi, kita harus bisa menentukan vektor-vektor mana saja. Vektor-vektor mana saja yang sama dengan vektor AB. Di sini saya beri beberapa jawaban. Pertama, saya akan menggeser 3 satuan ke kanan dari vektor AB. Jadi kita geser 3 satuan ke kanan sehingga didapatkan vektor CD. Nah, perhatikan vektor CD ini juga merupakan vektor 5,3 dengan C-nya itu berada di koordinat 4,2 dan D-nya berada di koordinat 9,5. Nah, jadi ini vektor CD merupakan vektor yang sama dengan AB dengan koordinat C di 4,2 dan D di 9,5. Nah, kita sudah mendapatkan satu vektor yang sama dengan vektor AB. Selanjutnya, kalian bisa juga menggeser vektor ini ke kanan lagi atau ke kiri, atau geser ke atas atau ke bawah sama saja. Namun kemudian saya akan memberikan contoh yang berada di kuadran 4. Jadi kita geser ke bawah ke sumbu Y negatif, akan kita dapatkan vektor KL. Dengan K itu di koordinat 3, negatif 6 dan L di koordinat 8, negatif 3. Nah, vektor KL juga merupakan vektor 5,3 dengan arah yang sama. Dalam kuadran 4, bisa juga kalian geser ke kanan atau ke kiri, bisa juga ke bawah. Jadi asal vektornya panjangnya sama dan arahnya sama. Kita geser ke kuadran 3. Di kuadran 3, misal saya ambil ada titik M, titik N. Titik M koordinatnya di negatif 9, negatif 9 dan titik N koordinatnya di negatif 4, negatif 6. Kita lihat vektor ini juga merupakan vektor yang sama dengan AB dengan arah yang sama dan tanda panahnya berada di N. Nah, coba perhatikan apabila tanda panahnya berada di M, maka kedua vektor itu tidak bisa dikatakan sama karena arahnya berbeda. Ingat ya, arahnya harus sama sesuai dengan vektor AB. Nah, kita sudah mendapatkan 3 vektor, tapi bisa juga kalau misalnya mau diambilkan satu contoh di kuadran 2, kita lihat di kuadran 2 di mana sumbu X-nya negatif, sumbu Y-nya positif, kita ambil vektor XY sehingga X-nya itu berada di koordinat negatif 9,6 dan Y-nya itu di koordinat negatif 4,9. Vektor ini juga kalau misalnya kita hitung dengan rumus vektor arah, memiliki vektor 5,3 dan arahnya sama. Kita lihat lagi, karena ini vektor 5,3 pasti panjangnya adalah akar 34. Diambil dari rumus Pythagoras tadi. Nah, jadi dengan pemberian soal ini, saya harapkan bahwa kalian mulai terbiasa dalam mengerjakan soal-soal open-ended. Sehingga nantinya saat mengajar, kalian sudah terbiasa mengerjakan soal open-ended dan juga bisa memberikan soal open-ended kepada siswa kalian nanti. Tujuannya adalah ingat agar kemampuan berpikir matematis siswa dapat dikembangkan. Oke, sekian pertemuan kita hari ini untuk materi vektor. Untuk lebih lengkapnya silahkan pelajari di materi terlampir. Terima kasih semuanya untuk hari ini. Kita jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.